Salam. Ya, ada sukacita. Ini baru namanya kebangunan rohani. Oke, Pak Pendeta, mungkin nanti perlu dijelaskan lagi supaya kita lebih paham, lebih mengerti. Karena ketika Jumat Agung kita biasa lakukan perjamuan. Biasanya di dalam petuah itu dikatakan bahwa roti dan anggur ini adalah cuma roti dan anggur biasa. Karena kita paham dan kita mengerti sebagai orang Protestan bahwa roti tetap roti, anggur tetap anggur. Dalam perjamuan kudus itu dikatakan bahwa dia tidak berubah. Tentunya kalau dikatakan dia tidak berubah, berarti ada sesuatu yang mengatakan berubah. Ada pihak lain yang mengatakan ketika perjamuan anggur itu berubah menjadi darah. Bahkan akhir-akhir ini ada juga yang mengatakan bahwa orang Kristen itu berhala kepada roti dan anggur. Orang Kristen berhala kepada salib. Bahkan ada yang dikatakan bahwa ada jin kafir di salib. Pak Pendeta, tolong kebetulan kita semua yang ada di sini supaya lebih paham, lebih mengerti, tolong dijelaskan supaya kita paham, kita mengerti, dan ketika paham itu masuk, kita sudah punya pegangan bahwa sesuai dengan ajaran firman Tuhan, buatlah ini sebagai tanda peringatan akan daku. Ya. Jadi roti tetap roti, anggur tetap anggur. Terima kasih. Ada ajaran di dalam Katolik, tapi juga dipegang oleh sebagian pendeta Protestan, sebagian gereja Protestan, namanya adalah transubstantiation. Transubstantiation itu percaya bahwa pada waktu imam berkata inilah tubuhku, maka roti berubah menjadi tubuh. Inilah darahku, maka anggur berubah jadi darah. Karena itulah maka makan roti itu bukan sembarang, itu makan tubuh Tuhan. Minum anggur itu minum darah Tuhan. Nah, kalau makan roti gampang, kemungkinan untuk jatuh di lantai kecil. Tapi kalau minum anggur itu kemungkinan tumpah besar. Makanya saudara cek di gereja Roma Katolik itu, mereka perjamuan tidak pakai anggur. Kenapa tidak pakai anggur? Karena kalau sampai tumpah itu sama dengan menumpahkan darah Yesus. Nah, kalau memang mereka tidak pakai anggur, apakah mereka perjamuan tanpa darah? Ya, mereka percaya bahwa di dalam tubuh sudah ada darah. Karena itu berubah jadi tubuh, benar-benar tubuh berarti ada darah. Maka tidak perlu anggur lagi. Nah, apa dasar mereka? Dasar mereka adalah bahwa waktu Tuhan Yesus bilang inilah tubuhku, dia tidak bilang inilah simbol dari tubuhku, inilah simbol dari darahku. Tidak, dia bilang inilah tubuhku, inilah darahku. Berarti itu betul-betul tubuh, betul-betul darah. Nah, itu dalam doktrin transubstantiation. Tapi orang-orang Protestan tidak melihat begitu. Mereka menafsirkan atau kita menafsirkan bahwa itu hanya simbol, karena memang perbuatlah itu sebagai peringatan. Kalau itu adalah tubuh dan darah Tuhan, itu sama dengan dalam transubstantiation, Kristus kembali menderita. Jadi setiap kali kita perjamuan kudus, Kristus menderita lagi. Padahal Alkitab berkata bahwa Kristus hanya menderita satu kali saja. Berarti itu simbol. Nah, kalau begitu pertanyaan itu simbol, lalu bagaimana kita menjawab? Ini misalnya ya, Pendeta Gilbert Lumoindong bilang itu roti sungguh-sungguh itu adalah tubuh Tuhan. Kenapa? Karena dibilang inilah tubuhku, bukan simbol tubuhku. Itulah darahku, bukan simbol darahku. Saya kira mereka tidak mengerti gaya bahasa orang Ibrani. Gaya bahasa orang Ibrani kalau mengatakan A seperti B atau A melambangkan B, mereka biasanya menyebut A adalah B. Contoh, kalau saudara baca cerita tentang mimpinya Yusuf di Mesir, ya, 7 lembu itu adalah 7 tahun. Akan begitu. Tidak bilang 7 lembu itu melambangkan 7 tahun. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan. Kita tahu jalan itu simbol bagi Tuhan Yesus. Tapi kan tidak bilang, akulah jalan adalah simbol aku. Akulah jalan. Apakah betul itu Yesus? Akulah pintu. Apakah pintu betul-betul Yesus? Akulah pokok anggur. Apakah anggur itu betul-betul Yesus? Kan tidak. Karena itu kalau dia bilang inilah tubuhku, tidak berarti itu benar-benar tubuh. Inilah darahku, tidak berarti benar-benar darah. Jadi itu hanya
makna simbolis saja bagi kita ya. Jadi karena itu jangan memberhalakan roti itu. Saya hadir dalam satu gereja, waktu mereka mau perjamuan, roti dan anggur taruh di meja, lalu datang seluruh pelayan, semua langsung berlutut dan sujud kepada roti itu. Menurut saya itu pemberhalaan roti. Karena itu hanya simbol, kita tidak perlu sujud pada roti. Begitu juga Alkitab. Ada istilah namanya bibliolatry, itu adalah pemberhalaan Alkitab. Alkitab itu firman Allah. Tapi kita jangan perlakukan buku kertas itu seolah-olah itu adalah sesuatu yang begitu berharga sampai ya dijaga, kita jaga harus ya. Tapi bukan berarti kita memberhalakan itu. Tidak boleh. Bahkan sebenarnya kayu salib sebenarnya, kalau pikiran kita pada kayu itu lalu kita sujud menyembah di situ, nah itu sebenarnya justru salah, penyembahan pada salib. Ya, yang kalau saya ngomong begini ada orang bertanya begini, Pak, tapi kan ada lagu salibmu, salibmu yang kumuliakan. Kenapa kita memuliakan salib bukan memuliakan Yesus? Ya, karena zaman itu waktu omong salib maksudnya Yesus. Paulus bilang banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru salib, apakah mereka memusuhi kayu? Tidak. Maksudnya seteru salib itu sudah termasuk Yesus di dalamnya. Jadi salibmu, salibmu yang kumuliakan, maksudnya Yesus yang ada di salib. Jadi jangan salibnya kosong tanpa Yesus. Kalau salibnya kosong tanpa Yesus, kamu sementara menyembah berhala. Ya, karena itulah maka iman kita itu harus fokus pada Yesus, bukan pada simbol-simbol yang ada. Termasuk Natal juga jangan terlalu memberhalakan itu pohon Natal. Pohon Natal tidak ada di Alkitab itu. Apalagi Santa Claus. Santa Claus juga tidak ada di Alkitab juga. Ya, kita juga tidak anti juga sebagai dekorasi Natal, tapi jangan sampai fokus kita bergeser dari intinya lalu bergeser pada yang bukan inti. Oke.